Jauhin alkohol, dekati aku. Alkohol membunuhmu, aku mencintaimu. Anjay! Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue, Fitri Febrian. Hari ini gue bakalan kayaknya ngobrol-ngobrol manja aja, obrolan sebelum tidur ya kan, bareng temen gue satu ini. Nanti bakalan gue tag Instagramnya di bawah. Apa namanya? Rini Effendi Renggoni. Oke, nanti bakal ada di bawah ya, kalian bisa langsung follow aja. Oh ya guys, gimana nih kabarnya? Masih sehat-sehat aja kan ya? By the way, karena ini udah lebaran ya, mohon maaf lahir batin semuanya teman-teman onlineku. Minal aizin wal faizin semuanya, ya kan? Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Oke, lanjut aja. Hari ini ku akan bahas sedikit obrolan Seru lah. yang sedikit seru, karena ini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jadi kita udah pakai baju bobo ya, sebelum bobo cantik kita mau ngobrol-ngobrol aja. Dan obrolan kita hari ini adalah mitos dan fakta tentang mabuk. Oke, kita masuk ke mitos yang pertama. Mabuk itu adalah suatu masalah. Oke, menurut gue kayak ini tuh bukan mitos sih sebenarnya ya. Kayak ini tuh sebenarnya fakta. Kalau mabuk itu kayak kita tuh keracuni sama si alkohol itu, terus kita tuh overload dan akhirnya kita teler. Dan masalahnya itu adalah di bagian kalau mabuk itu masalahnya di teler. Teler itu kita tuh bisa untuk melakukan apapun, kayak misalkan bungkus anak orang, ya kan? Kenalan sama orang-orang baru. Nah, dibungkus terus kayak Bentar, ini bungkus apaan dulu ya? bungkus nasi padang. Dan juga selain itu bisa jadi rese dan juga suka capruk, ngomongin apa Betul. aja ya kan. Terus apapun juga diomongin ya gitu. kalau nyetir bisa aja nabrak, itu Tuh, masalahnya. bisa modar. Nah, udah bay, udah modar kalian udah. koid gitu kan. Dah kan ya. Dan juga ya banyaklah sesuatu hal yang jadi masalah ketika kalian mabok dan teler. Nih, dan yang kedua itu mabok katanya buta gender. Itu maksudnya kalau mabok buat cewek atau buat cowok atau buat bapak-bapak atau buat kaleng-kaleng. Anjing, Enggak. kaleng-kaleng. Apa Enggak ya, kaleng-kaleng? semua mabok itu sama. Cuman yang membedakannya itu sifat seseorang ya. Kayak kalau misalnya gue minum whisky, terus cowok gue minum whisky, itu kan bukan kayak sifat, kayak efek. ya Efeknya. efeknya gitu kan. Si cewek efeknya seperti ini, si cowok efeknya seperti ini. Begitupun cewek juga beda, pasti bakalan beda ya. Iya benar. Kayak lo minum whisky, gue minum whisky, beda. Efeknya tuh bakalan beda. Gue udah teler, dia masih enjoy, masih Nah, belum gitu kan. Itu bedanya. Tapi itu contoh ya, Contoh aja ya. tolong garis bawahi contoh. Betul. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jangan. Mau dibeliin gitu. Oh, tidak. Sudah. Sudah. Jadi, kenapa saya bahas tentang mabuk? Tapi udahlah, udah terlanjur juga kita bahas. Tapi yang namanya mabuk itu nggak cewek, nggak cowok, Sama aja. rese. Mau cewek, mau cowok, mau bapak-bapak, mau kalian semua Rese sama. pokoknya. Jadi mabuk itu menurut aku tabiat ya. Ya nggak Iya. sih, kayak tabiat banget ya, mau Tabiat. cewek mau cowok gitu. Sama aja resenya gitu. Sama aja. Kalau udah mabuk ya udah rese ya udah, gimana? Jadi tidak melihat cewek apa cowoknya gitu, semua rese. Nggak lihat ya tua mudanya ya kan. Betul. Kalau udah tabiatnya rese mah ya udah rese aja. Mau anak SMP pun juga tetap aja rese, namanya itu tabiat kalau mabok, dan enak juga gitu kan. Tapi jangan salah, ada juga yang mabok cuman diem-diem bae ya kan, cuman dengerin lagu atau cuman kayak Itu ngulang. yang lagi galau deh kayaknya. Iya, Dia kayak diem. ngulang tarik gitu guys. Cuman bisanya dia Misalkan dia kayak merenungi masalahnya atau Menangis. galaunya ya kan, Galaunya. galau karena putus cinta misalkan ya kan. terus tiba-tiba muntah gitu Iya. kan. Ngomong-ngomong tentang galau soal cinta nih guys, nanti Siapa bakalan nih yang galau nih? ada bakalan pertanyaan di sesi akhir tentang galau, tentang cinta. Oke, lanjut lagi fakta dan mitos tentang mabuk. Mabuk. Oke, teman-teman, itu tadi mitos dan fakta yang singkat banget dari gue dan temen gue. Dan ya itu sedikit pembelaan tentang alkohol menurut kita ya. Tentang pembelaan bahwa sebenarnya mabuk Bukan tuh pembelaan sih, ya
apa ya, itu emang bener faktanya dan realnya Ya, gitu loh. kayak mabok tuh bisa bikin kita enjoy loh kalau Betul. ngobrol, atau Dan kita nggak tahu malu juga. atau kalau kita bikin konten bisa nggak tahu malu loh, atau kalau kita mau dance di dance floor juga ya bodo amat gitu, Betul. kita nggak merhatiin hal sekitar. Oke, itu tadi tentang mitos dan fakta tentang mabuk. Lanjut, yang tadi udah gue bilang bakalan ada tentang curhatan galau nih. Ini masih berhubungan karena kenapa kalau cewek ataupun cowok nggak memandang umur, kalau misalkan tabiat mereka itu suka galau dan larinya itu pasti ke Ke dunia tempat-tempat malam. ke dunia malam atau ke bar, karena mereka tuh mau mencari ketenangan atau refreshing hati gitu ya. Tapi Ini tidak untuk dicontoh untuk semua Ya. orang ya. Ini mah kan semua orang-orang itu beda-beda ya, kan benar. Ini tuh kayak kita ngasih tahu efek apa sih yang terjadi kalau kita galau pas mabuk, ya Betul. kan? Tapi ini tuh gak patut dicontoh juga karena bukan pelajaran. Sebenarnya pelajaran ya, tapi nggak patut dicontoh karena ini kurang baik, udahlah ya. Betul. Intinya kurang baik. Jadi sebisa mungkin jauhin yang namanya alkohol. Pokoknya sebisa mungkin jauhin ya. Jauhin alkohol, dekati aku. Alkohol membunuhmu, aku mencintaimu. Anjay, mantap bro. Bucin ya, orang bucin ya. Aduh, mantap. aku Ya. udah gak kenal cinta-cinta itu apa. Ya kan, jadi menurut lu kalau galau tuh gimana sih? Kalau orang yang lagi galau pergi ke tempat dunia malam atau ke hiburan malam atau ke tempat bar, atau mereka hanya sekedar alibi untuk menghilangkan rasa galau itu sendiri. Menurut gue, orang galau, yang mellow, yang baru Mhm. putus cinta ataupun ada masalah yang lainnya, mereka langsung datang ke dunia malam. Kalau pribadi gue ya, yang putus cinta atau yang galau datang ke bar, itu namanya mencari ketenangan, kebahagiaan sesaat, mungkin ingin melupakan yang sedang terjadi meskipun memang tidak bisa terlupakan ya. Ya, tapi tolong digarisbawahi, ini tidak untuk semua orang, hanya Betul. untuk beberapa orang aja karena orang tuh beda-beda ya Betul. kan. Tolong garisbawahi ya, jangan judge seenaknya aja. Oke. By the way, tentang galau nih, gue mau ada pertanyaan sih sama lu, karena kan kemarin lu udah galau tapi sudah terlewati. Gue mau tanyain karena kan lu udah melewati fase-fase itu tuh, gimana nih, luka di hati udah sembuh belum ya? Aduh, berat banget ya pertanyaannya. Ini Ya, harus dijawab apa? jawab aja ya. Ini bisa Atau- skip nggak sih? Atau dijawabnya mau sambil ada orang tua biar nggak usah, enjoy. nggak Oh usah, enggak, nggak oke usah. baik, kita Ini jawab orang aja. tua apa dulu ya? Agak Orang- ambigu gitu loh Orang gue. tua yang warna ini. Enggak, bohong, Nggak, bercanda. bohong. Bercanda ya, kita selalu menjauhi itu. Sebisa mungkin. Jadi gini loh, lukanya udah sembuh apa belum? Ya kali, kena pisau berdarah. Emang gampang. Hmm. Mungkin untuk lukanya udah sembuh ya. Iya. Aduh, suara gue berat banget ya. Serak-serak rujit gitu anjing. Iya, lukanya udah sembuh tapi tidak dengan traumanya gitu loh. Iya benar. Karena trauma itu kayak ngebekas aja gitu Iya, anjing. Buat yang karena- tahu-tahu aja. Yang Kalau tahu yang nggak tahu aja. ya udahlah ya, terserah lu. Tapi it's okay lah, karena gue tetap ingin ngejalanin hidup normal dan kehidupan yang baru. Karena hidup itu nggak selalu stuck di situ ya kan. Betul. Harus terus berjalan ya, Betul. Beb. Meskipun memang aduh, ujiannya sangat-sangat luar biasa Walaupun ya. kita nggak ikhlasinya dengan cara yang tidak baik, dengan tadi itu misalkan dengan cara melupakannya itu pergi ke bar, ke dunia malam untuk menghilangkan sesuatu yang untuk sesaat aja. Kan Betul. cewek, gue harus bisa bangkit nih, gue harus bisa Betul. glow up nih, dan gue harus Betul. bisa lebih dari kemarin-kemarin biar Betul. dia nyesel. Pasti dia gak akan nyesel sih, kan Iya sih. orang-orang beda-beda. Iya Udah sih. aja nggak apa-apa. Tapi suatu saat dia bakalan nyesel, Wak. Nggak mungkin kalau enggak. Ya mungkin dia nyeselnya cuman kayak, duh aing nyesel nih, tapi nggak diungkapin gitu. Cuman ada dalam suatu saat, walaupun kita mikirnya wah ini orang nggak bakal nyesel nih, tapi Tuhan itu adil ya guys. Karma itu mungkin ada beberapa orang yang nggak percaya, tapi balasan itu ada. Dan sekarang gimana nih? Udah bisa ngebuka hati belum? Lo buat yang lain ya kan? Jangan-jangan udah trauma kemarin ada pintasan untuk jadi suka sama jenis gitu anjing. Jadi Enggak belok kan? gitu. Iya, Aduh, nggak kan? mungkin Aduh. dong. Gue
gue masih stylenya kayak gini langsung belok, gak mungkin, masih normal Ya, gitu kan Gue kali kayak- aja karena kan banyak cewek-cewek yang mikir udah nih Aing sakit hati sama cewek gitu. Aing sakit hati nih sama cowok, gimana kalau misalkan Aing sama cewek aja ya kan gitu. gue masih normal, lihat cowok ganteng, aduh kayak gak kuat banget. Cowok ganteng dikit. Bawahnya pingin bungkus aja ya. Udah, ini dijawab jangan. Jawab. Jadi mati rasa sih enggak ya. Mhm. Cuman gue capek aja. Capeknya karena Ya capek aja sama urusan cinta gitu loh. Mhm. Selalu percaya sama semua cowok itu nggak sama, tapi endingnya sama aja. Mhm. Mau dari hubungan terakhir gue, hubungan cinta monyet gue, hubungan dari sebelum-sebelumnya tetap sama. Padahal gue itu menilainya oh oke, ini beda, ini beda, tapi endingnya tetap selalu sama. Iya. Udah up banget, lagian masalah hidup gue bukan karena cinta doang ya. Iya benar, masih Masih banyak yang gitu. lebih penting Betul. daripada cinta ya kan. Dan kalau misalkan nih suatu saat lu dikasih sama Tuhan itu jalan buat bisa ada komunikasi lagi, atau tiba-tiba lu ketemu nih di jalan, ada Sering kalau ini, ketemu di jalan. kayak ada nggak sih lu pengen nyampein sesuatu gitu, kayak pengen teriak kayak misalkan anjing aing benci mana, atau ada sesuatu yang baik-baik yang ingin lu sampein gitu kan ya kan. Ada gak apa sih yang mau lu sampein? Ini bukan ke satu orang ya, tapi ini ke semua mantan. Coba deh kesini sebentar kita ngobrol. Gue bakalan ceritain tentang semua perasaan gue yang lo paksa pergi dari hidup gue, dan akhirnya lo juga yang ninggalin gue. Lo tahu nggak, sejak lo pergi untuk memutuskan semua hubungan ini, komunikasi ini dengan gue, dalam sepi gue mikirin lo gitu. Dalam ramai pun gue juga tetap mikirin lo. Lo tanya gue benci? Enggak. Untuk saat ini gue udah nggak benci dan gue sangat ikhlas. Bodoh? Gue bodoh. Kata orang-orang gue bodoh sih. Itu tidak bodoh ya. Itu tidak amat bodoh ya nggak sih? Kayak ada beberapa orang yang udah putus tuh dia bisa benci dengan alasan sesuatu mungkin yang privacy, atau ada juga yang yaudahlah buat apa juga aing benci gitu kan, gak ada gunanya. Dan Iya, ada juga yang punya rasa ikhlas ketika dia di ghosting terus ditinggalin, atau udah pacaran beberapa tahun ditinggalin ya kan. Sebenarnya nggak bodoh, kayak ya udahlah namanya juga. Aduh, gue nggak kuat. Kayaknya juga udah harus pisah ya, mau gimana, dipaksain juga kan nggak bisa. Kalau memang takdirnya udah sampai hari itu ya mau gimana pun caranya mempertahankan, ya udah endingnya pasti tetap aja pisah. Awal-awal gue sangat dendam ya. Yap. Awal-awal gue dendam, gue sedih, gue ngurung diri, gue sakit, gue ini itu, gue nggak mau bangkit. Tapi gue mikir lagi, oh emang ini udah jalannya. Apalagi gue udah ditinggalin 3 kali ya nggak sih? Sama mantan yang mana nih? Kan mantannya banyak. Ya maksudnya gue ya udah, kunci yang benar-benar gue buat ngelepasin dia dan gue sembuh itu ikhlas. Benar-benar kayak ikhlas, mau kayak gimana pun gue harus ikhlas, gue harus nerima. Toh emang salah gue dan salah dia juga. Jadi adanya perpisahan itu memang kesalahan kita gitu, bukan sebelah pihak, ya nggak sih? Iya, karena kan kalau hubungan itu kan dulunya baik-baik, tapi diakhirin juga kadang ada yang baik atau kadang ada yang nggak baik juga. Oke, galaunya sampai sini aja ya kan? Ada pertanyaan? Udah dong, Udah ya dong. kan? Jangan dibahas semua, ntar mantannya Aduh, nanti ada yang kesindir. ya Mantan-mantan. entah mantan gue, entah mantan dia, takut ada yang tersindir gitu, dan takut ada yang nonton juga. Tapi kalau nonton juga nggak apa-apa sih ya. Iya, sebenarnya. nanti bilang lagi sok-sokan bikin YouTube gitu, nanti ada. Tapi nggak apa-apa sih, yang mau judge aja sebebasnya. Kolom komentar tersedia dengan luas untuk kalian ya Komen kan? aja, nggak usah ngomong Komen orang-orang. aja sepuasnya, nggak apa-apa ya kan. Notif komennya nggak akan gue matiin. Dan jangan lupa juga subscribe, komen, dan like, dan juga share. Oke, lanjut ke biar agak seru dikit, kita mau tanya jawab nih guys. Tanya jawab cepat gitu guys. Kita mau mulai sesi tanya jawab cepat cenayah gitu biar gak boring. Ini tanya ke siapa Ya ya? sweet dulu. Yang menang yang dulu nanya. Kertas gunting batu. 1, 2, 3. Aing menang.
5 pertanyaan cepat harus dijawab dalam waktu 5 detik. Anjay. Di atas enggak gini, enggak 5 detik. Jadi kayak gue ngasih pertanyaan dan lu ngasih alasan singkat. Ya. Oke. Pertanyaan pertama. Di atas di bawah. Hah? Di atas di bawah. Apanya ini? Di atas di bawah. Di bawah. Dibukain ngebuka sendiri. Bentar, ini agak ambigu ya Anjing. Allah. Iya, maksudnya dibukain atau buka sendiri pintu mobil, ya kan? Jangan kemana-mana pikirannya, ya kan? Buka sendiri aja. Oh, buka sendiri. Mandiri kalau gue Aha, aja. oke. Di luar, di dalam? Aduh. Apa ya? Di luar. Oh ya, alasannya? Kan gue lagi gerah, jadi harus di luar. Oh, Terus iya. nggak ada AC gitu. Berarti tiga pertanyaan. Yang keempat, selingkuhin? Apa nyelingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa diselingkuhin? Kalau sifat gue mah setia ya, nggak pernah Anjing, bohong. nggak pernah aneh-aneh di belakang. Kalau misalnya udah satu aja. Jadi gue mah nggak pernah. Jadi buat para cowok, para buaya, kalau lo dapetin gue aman. Nomor WA-nya ada di bawah. Pertanyaan yang kelima yang terakhir nih. Ditinggalin apa ninggalin? Ditinggalin. Kenapa? Karena gue nggak bisa ninggalin seseorang yang gue sayang. Masa? Gue mau disakitin, mau kayak gimana pun, tetep gue stay di situ gitu loh. Nggak pernah gue buat ada niatan buat ninggalin, nggak ada. Mau itu toksik, mau itu apapun, gue nggak pernah ada niatan buat ninggalin siapapun. Oke, pertanyaannya terjawab dengan baik. Tapi pertanyaan yang satu kedua itu tolong dicerna dengan baik, jangan ambigu ya, Babs. Cepet ya. Iya dong. Cepet. Secepat aku melupakannya, asik. Gue dong. Pertama, pilih ya, cepet. 5 detik. Gue hitung nih. Panjang atau pendek? Panjang. Alasannya? Ya karena kalau misalkan gue makan es krim gak enak kalau pendek, cepet habis. Pinter juga ya ini cewek, ya Allah. Ya kan? Pertanyaan slide kedua. Balikan atau cari yang baru? Cari yang baru, ngapain balikan anjir? Lu mau masuk ke lubang yang sama? Lubang buaya gitu? Kagak lah. Pilih buaya apa kadal? Gue mah pilih buaya. Sama kecoa gue takut, buaya gue pacarin anjir. Ya Allah. Malam atau pagi? Ya malam lah. Alasannya? Ya kali kalau nongkrong siang-siang kagak enak, panas di luar, matahari, skincare menangis. Yang terakhir harus agak sulit nih ya. Yang terakhir Harus agak sulit. Apa ya? Besar atau kecil? ya besar lah, karena gue tuh nggak suka kalau beli sesuatu yang kekecilan, ya kan? Ya kalau beli sepatu kekecilan sakit dong dipakainya, nggak enak. Jadi enak yang gede-gede Ya aja sih, gitu. kalau gue juga mending yang besar gitu. Enak kan, lebih enak gitu Lebih ya. enak, lebih memuaskan lah. Oke guys, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, waktunya kita bobo cantik Bobo ya kan. cantik. Oh, nggak akan kebar? Oh enggak, udah. Oh enggak, baru lebaran. Iya, jangan ya. Oke guys, buat kamu yang mau komentar, di kolom komentar boleh komentar aja sesukanya, atau mau tuliskan tanya jawab singkat yang nanti mau kita jawab juga boleh. Dan jangan lupa juga like, comment, dan juga subscribe. Oke, see you di next video. Good night.